Untuk sifat yang surjektif atau disebut juga dengan pada atau onto ya, dalam bahasa Inggrisnya onto atau surjektif, ini adalah syaratnya setiap elemen pada B merupakan image dari satu atau lebih elemen pada A. Jadi dia harus hasil peta semua elemen, setiap elemen di B. Setiap elemen di B merupakan hasil pemetaan atau berupa image. Mau lebih dari satu pun seperti ini ya, seperti elemen satu ini dia mendapat 2 kali hasil peta ya, dari A dan dari C. Ini tidak masalah. Dia tetap memenuhi sifat surjektif ya. Yang penting semua yang ada di elemen B itu merupakan hasil peta. Tidak ada yang tidak punya pasangan gitu ya, tidak ada yang bukan merupakan hasil peta. Contohnya kayak gini. Nah, ini contoh yang bukan pada, bukan surjektif. Kenapa? Karena ada nilai 4 di sini yang bukan hasil peta. Nah, ini tidak boleh untuk mendapatkan sifat surjektif ya. Jadi kalau sifat surjektif semuanya 1 sampai 5 merupakan hasil peta. Seperti itu ya. Dan ini pun juga adalah contoh yang tidak injektif, tidak satu ke satu. Kenapa? Karena ada elemen satu yang dia mendapatkan hasil peta dari 2 elemen, yaitu A dan C. Nah, ini dia injektif, surjektif, tapi tidak injektif. Sedangkan yang ini adalah injektif, tapi tidak surjektif. Tidak surjektif karena ada angka 4 di sini, ada elemen 4 yang bukan hasil peta. Sedangkan yang ini dia bukan fungsi injektif karena ada yang mendapatkan 2 kali hasil peta. Seperti itu. Baik, dengan contoh yang sama, kita punya himpunan B-nya adalah U, V, dan W. Ya, kita lihat relasi F 1U, 2V, 3W ini adalah fungsi pada. Ya, jelas ya, fungsi pada atau fungsi surjektif. Karena semuanya U, V, dan W ini dia merupakan hasil peta. Ya, semuanya adalah hasil peta masing-masingnya. Kemudian ada relasi F di mana 1 dipetakan ke U, 2 pun juga dipetakan ke U, 3 dipetakan ke W, maka ini disebutnya bukan fungsi pada. Bukan fungsi surjektif. Kenapa? Karena V-nya ini tidak masuk dalam hasil peta. Ya, tidak masuk dalam range. Jadi sederhananya kalau pada itu seluruh yang ada di kodomain merupakan range, merupakan hasil pemetaan. Sedangkan V ini tidak punya pasangan, tidak menjadi hasil peta. Maka relasi F yang bawah ini dia bukan fungsi surjektif. Ini pun juga contohnya ini ya. Bukan fungsi surjektif. Kenapa? Karena ini pemetaannya itu dari bilangan bulat ke bilangan bulat lagi. Ya. Jadi kalau misalnya saya isi untuk yang atas ya. Untuk yang atas misalnya saya isi -1, hasilnya adalah sama dengan 2 kalau diisi ke sini ya. Tapi sebagai hasil, kan yang kita perhatikan adalah kodomainnya ya, hasilnya. Saya ingin dia hasilnya sama dengan 3 misalnya ya. Sama dengan 3. Maka dia memiliki nilai X-nya adalah bukan bilangan bulat lagi. Ya, mungkin lebih jelasnya saya jelaskan di sini. Untuk sekalian ya, fungsi ini akan saya jelaskan apakah dia surjektif dan injektif. Ini adalah fungsi G. Dia fungsi, tapi apakah dia injektif atau surjektif? Yang pertama, untuk yang sifat injektif, dia kesimpulannya bukan injektif. Kenapa? Karena saya tulis ya, dia tidak injektif, bukan fungsi injektif ya. Karena kalau saya isi di sini misalnya X-nya sama dengan 1, ini kan berarti 1 kuadrat tambah 1 sama dengan 2. Dan yang ini G min 1
saya isi ke sini juga sama, min 1 dikuadratkan, kan sama dengan 1 ya, tambah 1 pun juga sama dengan 2. Nah, ini yang membuat dia tidak injektif. Kalau digambarkan, di sini ada 1, di sini ada min 1. Kemudian di sini ada 2. Nah, hasil pemetaannya adalah dari 1 hasilnya ke 2, min 1 pun juga hasilnya 2. Ini fungsi G. Itu yang membuat dia tidak injektif. Ya, karena di kodomain ada yang hasilnya mendapatkan hasil dari 2 elemen, hasil peta dari 2 elemen, ya, yaitu 1 dan min 1. Ini contoh. Boleh mencontohkan yang lain, 2 dengan min 2 misalnya ya. Bisa saja. Kemudian, apakah dia surjektif? Dia juga tidak surjektif. Kenapa? Kita lihat bahwa fungsi G tadi adalah pemetaan dari bilangan bulat ke bilangan bulat. Z ya, Z itu adalah bilangan bulat, integer. Nah, sedangkan kalau saya mau tadi syarat pada atau syarat surjektif itu adalah setiap elemen di kodomain itu merupakan hasil peta. Ya. Kalau saya ingin misalnya GX-nya itu hasil kodomain di kodomainnya adalah sama dengan 3, kan bebas ya, yang penting 3 ini adalah bilangan bulat. Kemudian berarti berapa X yang berlaku? X kuadrat sama dengan 2, dan X-nya ternyata adalah akar 2. Ya, plus minus akar 2. Nah, ini akar 2 ini dia bukan elemen bilangan bulat. Itu ya, bukan elemen bilangan bulat, yang berarti dia tidak ada di sini. Tidak ada di sini ya, berarti ini 3 ini dia tidak punya pasangan ya. Bukan hasil peta. Bukan hasil pemetaan dari domainnya. Bukan hasil pemetaan. Ya, 3 ini. Maka 3 ini tidak punya pasangan, sehingga kesimpulannya dia tidak surjektif. Seperti itu ya. Sedangkan untuk fungsi yang ini, fungsi yang satunya lagi, X-1, ini dia injektif, jelas, karena tidak ada yang hasilnya sama kan. Jadi kalau saya isi, ini pemetanya dari bilangan bulat ke bilangan bulat lagi ya. Misalnya saya isi 0 hasilnya min 1, saya isi 1 hasilnya 0, gitu ya. Jadi nggak ada yang hasilnya sama-sama 0, hasilnya sama-sama 3 misalnya. Itu tidak ada. Ya, sedangkan dia surjektif juga, dan dia surjektif juga. Kenapa? Karena nggak ada yang menghasilkan nilai yang sama. Oh maaf, bukan menghasilkan nilai yang sama. Kalau menghasilkan nilai yang sama tadi adalah pertimbangan untuk sifat injektif. Nah, kalau yang surjektif itu dia tidak ada nilai yang tidak masuk dalam kodomain. Kalau saya ingin hasilnya 5, oh berarti X-nya 6. Saya ingin hasilnya 9.000 gitu ya. Oh, ini berarti adalah X-nya adalah 9.001. Kan kayak gitu. Jadi bisa dia akan selalu punya hasil, semua bilangan bulat merupakan hasil pemetaan gitu. Dia punya pasangan di domainnya, domain bilangan bulatnya. Maka dia injektif dan dia surjektif. Seperti itu ya untuk sifat injektif dan surjektif. Terakhir adalah istilah bijektif ya. Jadi bijektif ini dikenal juga dengan koresponden 1 ke 1. Intinya bijektif itu disebut bijektif itu jika memenuhi keduanya, yaitu injektif dan surjektif. Dalam satu fungsi itu bisa memenuhi salah satunya saja, bisa injektif saja, bisa surjektif saja, bisa dua-duanya. Nah, kalau keduanya ini disebutnya adalah bijektif. Tapi bisa juga kalau bukan keduanya. Ya, bukan injektif, bukan surjektif, otomatis bukan bijektif ya. Ini ya, untuk
contohnya tadi ya, bahwa yang 1U, 2U, 1U, 2V, 3W dari himpunan A1, 2, 3 dan B-nya adalah U, V, dan W. Ini adalah fungsi berkoresponden satu ke satu atau disebut juga bijektif ya, karena dia tadi memenuhi sifat injektif dan memenuhi sifat surjektif. Kemudian ini tadi contoh yang terakhir kita bahas yaitu X-1. Ini adalah fungsi bijektif karena dia memenuhi keduanya, injektif sekaligus surjektif. Ini contohnya. Ini adalah fungsi satu ke satu atau fungsi injektif, tapi dia bukan fungsi pada. Kenapa? Karena ada nilai 2 di sini yang tidak menjadi hasil peta. Ya, sedangkan elemen yang lain itu merupakan hasil peta. Dan kita lihat bahwa dia fungsi satu ke satu atau injektif karena di domain B ini tidak ada yang mendua, maka dia disebut injektif. Kemudian kalau yang ini kebalikannya, dia fungsi pada tapi bukan satu ke satu. Perhatikan bahwa di domain B, kodomain B itu tidak ada elemen yang tidak menjadi hasil peta. Semuanya menjadi hasil peta 1, 2, 3 ini. Tapi dia bukan injektif, bukan satu ke satu karena yang ini elemen 2 ini merupakan hasil peta dari 2 elemen di domain. Nah, kalau yang ini adalah contoh, bahkan dia bukan injektif, bukan juga surjektif. Kenapa? Bukan injektifnya karena ada angka 2 ini yang menerima 2 kali hasil peta. Dia bukan pada, bukan surjektif, karena ada elemen 4 yang tidak menjadi hasil peta. Seperti itu ya, itu untuk membedakan mana injektif, mana surjektif. Bahkan yang ini malah bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Kalau untuk menentukan fungsi atau bukan, yang diperhatikan adalah domain. Ya, elemen di domain ternyata ada yang mendua nih. Elemen A, dia dipetakan ke 1 dan ke 2. Maka dia relasi yang bukan fungsi.